Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang menjumpai Bapak Ibu dengan perasaan yang sangat rindu dan kangen untuk kita berjumpa. Tetapi pada malam hari ini saya menghampiri Bapak Ibu dengan satu tujuan supaya kita sama-sama boleh bertemu kembali dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Saya ingin nyanyikan satu lagu terlebih dahulu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Di mana-mana hari-hari ini kita melihat jeritan-jeritan dari umat manusia yang tersebar di seluruh dunia. Bahkan di tanah air kita sendiri Indonesia, kita melihat kejadian yang sungguh mewabah, yaitu virus corona yang memang sampai hari ini kita masih diminta untuk tetap tinggal di rumah. Kata tetap tinggal ini mengandung makna yang sangat rohani hari-hari ini. Bagi saya ini seperti perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Malam hari ini seharusnya kita juga berjumpa dalam ibadah doa malam. Tapi kita bisa berdoa pada malam hari ini juga bersama-sama. Saya ingin bacakan apa yang Yesus katakan dengan kata tetap tinggal. Di kitab Kisah Rasul, pasal yang pertama, ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Saudara, Yesus pernah melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem dengan satu tujuan, supaya murid-murid menerima janji Bapa. Saudara, hari-hari ini tidak ada tempat yang paling aman, tempat yang paling dimana kita bisa berharap. Satu-satunya tempat yang paling aman adalah di dalam hadirat Tuhan. Satu-satunya tempat pelarian kita, tempat kita mengadu, tempat kita memohon, hanya dalam doa dan permohonan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena Yesus saat itu akan segera naik ke surga. Saya selalu ingat bahwa 4 hal sudah digenapi. Kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya sudah digenapi. Hanya tinggal kedatangannya. Saat ini Yesus ada di sorga. Dan ketika Yesus naik ke sorga, dia bilang kepada murid-muridnya, suruh tinggal di Yerusalem sambil menantikan janji Bapa. Saudara-saudaraku, ada makna rohani kenapa kita harus tinggal di rumah hari-hari ini. Kita ada di tempat yang diminta oleh otoritas kita. Saya percaya ini akan menjadi satu berkat tersendiri buat kita semua. Rumah adalah tempat berkumpulnya sebuah keluarga. Ada suami, ada istri, ada anak-anak. Di dalam rumah terjadi interaksi yang terdekat, hubungan yang terdekat. Saudara, saya percaya janji Bapa yang Yesus bilang adalah peranan Roh Kudus. Dalam Yohanes, saudara, Yohanes 14 ayat yang ke-25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara,
Yesus sudah naik di surga, tapi dia mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Hari-hari ini saudara, saya merasakan Roh Kudus begitu bekerja, begitu rupa dalam pribadi saya, dalam pribadi istri saya, dalam pribadi anak-anak saya. Kami jadi keluarga yang melekat satu dengan yang lainnya, karena ada janji Bapa. Ada kasih mesra, yaitu kasih agape yang dibangun di antara kami semua. Kami belajar untuk tinggal tenang. Kami belajar untuk hidup apa adanya. Kami belajar untuk saling menguatkan, saling mendoakan. Saya percaya saudara, hari-hari ini adalah waktunya keluarga-keluarga lebih melekat, lebih bersatu. Lebih lagi kita benar-benar datang kepada Tuhan, bergandeng tangan. Kita benar-benar menantikan apa yang Tuhan rindukan, yaitu kebangkitan keluarga-keluarga. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mungkin ada larangan kita keluar rumah, mungkin ada larangan kita tidak berkumpul di tempat-tempat yang ramai. Tapi saya mau katakan sesuai dengan apa yang Yesus juga pernah ingatkan kepada murid-murid, tinggallah di Yerusalem. Yerusalem adalah kota suci. Yerusalem adalah tempat kudusnya Allah. Saya percaya hari-hari ini keluarga sedang dijadikan tempat kudusnya Allah. Karena keluarga-keluarga sedang dibawa Tuhan hari-hari ini menjadi keluarga yang berkemenangan. Bangunlah hubungan suami istrimu. Bangunlah hubungan antara orang tua dengan anak. Mari kita menjadi berkat. Biarkan orang-orang lain melihat hari-hari ini kita bisa menjadi satu terang, cahaya bagi orang-orang di sekeliling kita. Memang kita tidak bertemu, mungkin bulan depan kita baru bisa bertemu. Itu pun saya berharap sekali secepat mungkin kita bisa adakan ibadah kembali. Tapi selama kita diminta untuk tinggal di rumah, mari kita hikmatkan kata tinggal di rumah itu, yaitu kita mau benar-benar menantikan janji Bapa. Saudaraku, apa yang terjadi hari ini memang kita tidak bisa bendung, kita tidak bisa tahan. Tapi saya percaya kebersamaan dengan satu keluarga dalam lindungan yang maha tinggi, dalam sebuah kesatuan antara satu dengan yang lain. Mungkin kita juga ada di rumah masing-masing, tapi kita juga ingat kita punya doa rantai. Jangan lupa doa berantai yang sedang kita jalankan. Saudara, memang hari ini adalah hari yang diumumkan dari Rabu, Kamis, Jumat. Tapi saya menghimbau kembali, saya menyarankan kembali, mari kita sama-sama melanjutkan doa rantai ini supaya lebih menjadi sebuah budaya baru dalam keluarga kita. Saya tidak pernah putus-putusnya berdoa. Sehari 3 kali kami berdoa bersama-sama. Di sini saya barusan kemarin bilang sama istri saya, ini adalah sebuah budaya baru yang terjadi di keluarga. Biasanya cuma seminggu 2 atau 3 kali, tapi hari ini bisa seminggu, setiap hari 2 sampai 3 kali. Kalau ini kita lanjutkan terus, inilah yang namanya mesbah keluarga. Inilah yang namanya sebuah persembahan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang namanya kegenapan, bahwa ada penolong, ada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Saat itu waktu murid-murid berkumpul di Yerusalem, Bapak Ibu, mereka adalah orang-orang yang belum diubah. Tapi ketika mereka tinggal di Yerusalem, mereka tidak kemana-mana, mereka ada dalam penantian akan janji Bapa. Saya percaya saat itu Roh Kudus turun mengubah hidup setiap murid-murid yang ada. Saya percaya juga apa yang terjadi di loteng Yerusalem akan mengubah keluarga kita semua. Saya melihat hari-hari ini hanya orang-orang yang mempunyai pengharapan, yaitu di dalam Yesus. Mereka lah yang akan kuat bertahan. Mari kita jalani terus proses ini. Kita taat, kita bersorak-sorai dalam pujian dan penyembahan kita, dalam pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari saya dorong jemaat untuk terus melakukan doa berantai, lakukan juga doa dan puasa. Ya, 1 minggu 1 kali minimal kita berdoa dan berpuasa. Kita minta pertolongan Tuhan, kita berkati bangsa ini juga, karena kesejahteraan kota kita juga melalui hidup kita. Doakan bangsa Indonesia, doakan para pemimpin kita, baik dari tingkat pusat, tingkat daerah. Mari kita benar-benar mempersembahkan waktu kita, karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang sangat berharga untuk kita semua. Hanya yang terbaiklah yang kita bisa beri hari-hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Saya ingin nyanyikan sebagai penutup satu buah lagu. Kau tunjukkan kasih setiamu
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami kepada tahta kasih karunia Tuhan. Dimanapun umatmu berada, jemaat Moria Blessing Family yang ada di rumah-rumah, mereka yang ada dalam doa-doa, mereka yang ada dalam seruan-seruan, mereka bisa berharap kepadamu. Kami percaya sesuai dengan kebenaran firman-Mu bahwa apa yang terjadi ini tetap ada dalam kendali Tuhan. Tuhan berkati kami semua, Tuhan lindungi kami semua. Cukupkan yang menjadi kebutuhan kami, segala perkara yang tidak kami mengerti tentang hari esok. Kami percaya firman-Mu hanyalah jawaban buat hidup kami. Hanya satu-satunya firman, yaitu kebenaran yang Kau sampaikan melalui Alkitab. Itu yang menjadi pegangan, pedoman hidup kami. Kuatkan kami, mampukan kami, dan jadikanlah kami terang bagi dunia hari-hari ini. Segala virus, segala sakit penyakit kami tolak di dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan melimpah. Biru Yesus menjadi sumber kesembuhan buat hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu tetap berdoa. Salam kangen bukan hanya dari saya, ini yang menyuting istri saya, dan salam juga dari Bu Mega buat kita semua. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.